Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi ibadi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, selesai kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita dapat berkumpul dalam acara ta'lim atau pengajian kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Tentu kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, sebelum sama-sama kita kaji bersama kitab yang ada di hadapan kita, terlebih dahulu kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Fatihah ini kita khususkan untuk pengarang dari kitab yang akan kita baca Al-Ghayah wa Taqrib, yaitu Imam Abi Syuja, dengan harapan ilmu yang akan kita pelajari, buku atau teks yang akan kita pelajari bersama yang ditulis oleh beliau bermanfaat untuk kita, untuk keluarga dan juga untuk masyarakat kita. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, kajian kita sampai pada halaman ke-15, baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Faslun wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'a. Far-rajulu yujafi mirfaqaihi an jambayhi wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujudi wa yajharu fi mawdi'il jahri wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha wa 'auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din wa takhfidu sautaha bihadratir rijalil ajanibi wa idza nabaha syai'un fi sholati saffaqat wa jami'u badanil hurrati 'auratun illa wajhaha wa kaffaiha wal amatu karrajuli. Kemudian kita tambahkan satu pasal lagi, faslun walladzi yubtilu sholata ahada asyara syai'an al-kalamul amdu wal amalul katsiru wal hadatsu wa hudutsun najasati wan kishaful aurati wa taghyirun niyyati wastidbarul qiblati wal aqlu wasyurbu wal qahqahatu wariddatu wallahu a'lam. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah. Oh, kita terjemahkan dulu ya. Faslun
pasal menjelaskan tentang wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a, wanita berbeda dengan laki-laki pada 5 keadaan atau pada 5 hal. Parrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi, laki-laki itu mengangkat sikutnya atau 2 sikutnya an jambaihi, dari lambungnya. Wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fir ruku'i wasujudi. Kemudian juga laki-laki itu mengangkat perutnya dari 2 pahanya pada saat ruku dan pada saat sujud. Wa yajharu fi maudhi'il jahri, dan mengeraskan suara pada tempat atau waktu salat yang memang harus dikeraskan. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha, dan apabila mengenai atau imam melakukan kesalahan atau kekeliruan atau lupa terhadap sesuatu dalam sholat, sabbaha, mengingatkannya dengan bertasbih. Wa auratur rajuli ma baina suratihi wa rukbatihi, dan aurat laki-laki antara pusat dan lututnya. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din, dan untuk wanita, tadi laki-laki, sekarang untuk wanita, tadummu ba'daha ila ba'din, yaitu mendekatkan sebagiannya atas sebagian. Wa takhfidu sautaha bihadratir rijalil ajanibi, dan merendahkan suaranya ketika ada laki-laki yang lain. Wa idza nabaha syai'un fis salati saffaqat, dan apabila imam dalam salat jamaah itu lupa atau keliru dalam salatnya, maka mengingatkannya, yaitu dengan tepuk tangan, dengan menepuk tangan. Wa jami'u badanil hurrati auratun, dan seluruh badan wanita merdeka itu adalah aurat, illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali mukanya dan kedua telapak tangannya. Wal amatu karrajuli, dan wanita budak itu seperti laki-laki, maksudnya auratnya sama dengan laki-laki. Kemudian pasal menjelaskan walladzi yubtilus salata hada asyara syai'an, yang membatalkan salat ada 11. Al-kalamul amdu, pertama adalah berbicara sengaja. Wal amalul katsiru, yang kedua adalah melakukan sesuatu yang banyak. Wal hadatsu, yang ketiga adalah punya hadas atau berhadas. Wa hudusun najasati, keempat adalah terkena najis. Wan kisyaful aurati, kelima adalah terbuka aurat. Wa taghyirun niyati, yang keenam yang membatalkan salat adalah berubahnya niat. Wastidbarul kiblati, ketujuh adalah membelakangi kiblat. Wal aqlu, kedelapan adalah makan. Wasyurbu, kesembilan minum. Wal qahqahatu, ke-10 adalah tertawa. Wariddatu, ke-11 adalah murtad. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah. Pada 2 minggu yang lalu kita sudah mengkaji bersama tentang sunnah-sunnah pada saat kita melakukan salat. Dan kemarin kita sudah pelajari tentang sunnah sebelum masuk salat dan juga sunnah pada saat kita salat. Bahkan kita sudah kaji bersama tentang ke-15 salat, ke-15 sunnah hayat. Sudah kita pelajari pada 2 minggu yang lalu. Dan pada hari ini kita akan pelajari bersama, kaji bersama tentang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, sikapnya atau pada saat sholat apa sih yang seharusnya
dilakukan oleh wanita dan juga oleh pria. Ini perbedaannya. Perbedaan antara laki-laki dengan perempuan pada saat posisi sholat itu ada 5. Pertama, laki-laki dia mengangkat 2 sikutnya dari lambungnya. 2 sikutnya dari lambungnya. Ini maksudnya pada saat takbiratul ihram, kemudian dia meletakkan tangan di dadanya atau di antara dada dan perut. Jadi di bawah dada, tahta sodrihi, kemudian fauqa batnihi. Itu posisi pada saat meletakkan tangan. Untuk laki-laki itu kan kita angkat sikutnya, maksudnya sikutnya kita ginikan, kita agak seperti gini. Itu maksudnya adalah laki-laki pada saat tangannya berada di antara dadanya dan di antara pusatnya, itu mengangkat atau menjauhkan sikutnya dari lambungnya. Jadi kalau lambung di sini, dia agak diangkat begini maksudnya. Nah, nanti bedanya dengan wanita, pada saat tangan di antara dada dan perutnya itu bukannya agak diangkat, tapi dirapetin agak begini. Nah, ini harus dipahami posisi sholat yang betul yang diajarkan oleh para ulama kita, kemudian sampai kepada Rasulullah. Jadi bedanya laki-laki pada saat tangan itu dia agak diangkat sedikit posisinya, sementara wanita agak dirapetin gitu. Ini saya perlu berdiri nggak? Kayaknya nggak usah kali ya, untuk mencontoh ya. Iya, baik, berdiri. Ininya ngikutin ya. Jadi posisi pada saat tangan kita setelah takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram, kan posisi tangan kita seperti yang kita pelajari kemarin, tahta sadri wa fawqal batni. Jadi tengah-tengah antara perut dan dada. Jadi posisinya di tengah. Untuk laki-laki itu enggak dirapetin begini, tapi agak begini. Ini posisi yang agak betul. Beda dengan wanita. Wanita itu agak dirapetin. Nanti akan kita lihat. Itu di antara perbedaannya pada saat sholat. Ini pada saat berdiri. Jadi yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Laki-laki mengangkat atau agak menjauhkan 2 sikutnya dari lambungnya. Lambungnya kan ini lambung. Sebelah kiri ya lambung. Jadi bukan agak diginiin, tapi agak digini. Agak diangkat sedikit. Kemudian perbedaan yang kedua, kemudian wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujudi, yaitu mengangkat perutnya dari 2 pahanya pada saat sujud. Jadi perutnya itu kalau pada saat sujud itu, kemudian juga pada saat ruku, pada saat sujud. Jadi ruku dan sujud sama. Jadi kalau dicontohkan ruku itu, jadi agak jauhkan dari pahanya. Paha itu kan ini Pak ya. Jadi agak begini, agak jauh. Beda dengan wanita, dia agak begini, agak dideketin antara paha dengan perut, antara perut ini dengan paha. Ini kan paha. Jadi agak dijauhkan, agak begini. Kalau wanita agak begini dia. Jadi agak beda Pak ya. Salat yang diajarkan oleh para ulama kita. Kemudian pada saat sujud juga itu sama. Ini nyontohin mulu jadinya. Pada saat sujud, antara perut dengan paha ini, kalau kita kan agak jauh. Sementara perempuan agak begini, agak dideketin dia. Karena ada sesuatu yang memang harus dijaga. Udah paham ya yang dia? Iya. Jadi ini posisi pada saat sujud.
kemudian juga pada saat berdiri, dan juga pada saat ruku yang diajarkan oleh ulama kita, terutama dalam kitab yang kita baca ini, yaitu kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, seperti yang beberapa kali saya sampaikan, kata Nabi dalam hadisnya kan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi dulu Nabi mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, kemudian tabi'in sampai kepada ulama, guru-guru kita, dan sampai kepada kita. Itu yang diajarkan salat ke kita. Dan ini perbedaan antara laki-laki dengan perempuan pada saat posisi salat. Kemudian yang ketiga, wa yajharu fi maudi'il jahri. Untuk laki-laki, pada saat sholat yang memang harus keras, dia mengeraskan sholatnya. Yang keras itu sholatnya kan maghrib, isya, dan subuh. Nah, pada saat sholat yang memang harus dikeraskan, laki-laki harus mengeraskan. Kita keraskan. Kemudian yang keempat, wa idza nabahu syai'un fis salati sabbaha. Dalam sholat berjamaah, kalau imam melakukan lupa atau kelupaan terhadap rukun, maka makmum harus memberitahukannya. Memberitahukannya, kalau laki-laki itu kan harus tasbih, subhanallah. Jadi aturannya begitu. Untuk laki-laki memberitahukan ketika imam lupa, ketika imam keliru, maka diberitahukannya adalah dengan membaca tasbih, subhanallah. Maka jadi imam harus paham. Ketika lagi sholat kemudian ada makmum yang bertasbih, berarti imam saat itu ada sesuatu yang keliru atau lupa. Ini mohon maaf, kadang-kadang imam gak paham, gak ngerti. Orang tasbih beberapa kali, dia karena gak ngerti. Nah makanya ini perlu ilmu. Jadi apapun di dunia ini harus dengan ilmu, apalagi ibadah pada saat kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa idza nabahu syai'un fis salati sabbaha. Dan yang terakhir, yang kelima, wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbataihi. Aurat laki-laki adalah antara pusat dan lututnya. Jadi secara fikih sebetulnya ketika seseorang sholat, ini laki-laki yang merdeka, ketika dia menutupi pusat dan lututnya, sesungguhnya itu sudah cukup. Karena itu aurat yang memang harus ditutupi. Lalu bagaimana kita sholatnya sudah bagus, ya itu luar biasa. Itu bagian dari adab, akhlak. Sebetulnya cukup sudah ketika kita sholat, antara pusat dan lutut kita tutupi, itu sudah sah sholatnya. Kemudian yang berikutnya untuk wanita, wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Dan wanita itu mendekatkan sebagiannya dengan sebagian. Maksudnya tadi, kalau pada saat tangan kita di depan, pada saat berdiri, kalau tadi laki-laki agak diangkat, dijauhkan, sementara untuk wanita didekatkan, agak dirapetin dia malah. Kemudian ruku pun begitu, sujud juga begitu. Kenapa begitu? Ya karena ada benda yang memang harus dijaga. Itu perbedaannya. Jadi untuk wanita, wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din, wanita mendekatkan antara sebagian dengan yang sebagiannya. Jadi kalau tadi tangan atau sikunya pada saat berdiri itu harus didekatkan dengan lambungnya, kalau laki-laki agak dijauhkan. Dan pada saat ruku dan sujud antara perut dengan paha itu dijauhkan, sementara wanita agak didekatkan dia. Itu perbedaannya. Kemudian wa takhfidu sautaha bihadratir rijalil ajanibi, dan merendahkan suaranya ketika ada laki-laki yang lain. Nah ini, kalau laki-laki nggak terpengaruh ada siapapun, sholatnya tetap kalau keras ya keras. Tapi wanita kalau dia jamaah dengan wanita yang lain,
Jadi sekumpulan wanita lagi sholat jamaah, pada saat keras ya dia keras juga. Sunnahnya begitu. Tetapi ketika ada laki-laki yang lain, maka dia harus merendahkan, jangan dikeraskan. Karena sudah tidak sunnah lagi. Jadi kalau ada orang lain, laki-laki lain, beda mungkin kalau dia lagi sholat sendiri, kemudian dengan suaminya, itu bukan orang lain namanya, tapi mahram. Itu nggak apa-apa. Atau anaknya dan lain sebagainya, yang termasuk dalam mahram, yang itu memang nggak masalah, karena dia bukan orang lain, ar-rijal ala janib, tapi mahram. Kemudian wa idza nabaha syai'un fis salati saffaqat. Bila salat jamaah kemudian imamnya keliru atau lupa, maka mengingatkannya adalah dengan tepuk tangan. Tapi tepuk tangannya beda. Bukan begini ya, tapi begini. Jadi tangan kanan perutnya, tangan kiri belakangnya. Jadi wanita itu kalau imamnya salah atau lupa, dia tepuknya gini. Jangan begini. Kalau begini, itu terkesan main-main. Dalam syarahnya disebut dengan la'bun, dan itu bisa membatalkan sholat. Kalau begini kan sama aja tepuk tangan main-main, beda. Jauh nggak kedengeran. Oh gitu. Iya, jadi posisinya tangan kanan itu perut tangannya, sementara kiri itu perut tangan kirinya. Ya kalau kenceng kedengeran saat gitu. Ya. Jangan begini. Di syarahnya kalau begini bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena ada la'bun. Jadi main-main begini. Jadi gini. Ada yang lupa. Nah ini sekali lagi juga harus tahu ilmunya. Kalau lagi jamaah antara perempuan ada yang tepuk, oh berarti imamnya salah, ada yang keliru, kan begitu. Jangan ada yang kebalik lagi. Ntar giliran perempuan tasbih, giliran laki-laki tepuk tangan, salah lagi gitu. Jadi harus tahu ilmunya. Semua ada aturannya. Takutnya ada yang nyanyi bertepuk sebelah tangan. Iya. Baik. Kemudian itu perbedaannya antara laki-laki dengan perempuan. Lalu yang berikutnya perbedaannya untuk wanita, wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Seluruh badan wanita merdeka itu aurat yang harus ditutupi kecuali mukanya dan dua telapak tangannya. Jadi kalau ada wanita sholat, dan nanti termasuk yang membatalkan sholat, terbuka auratnya. Aurat itu selain muka dan telapak tangan itu aurat. Jadi kalau salah satu ada yang terbuka, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang terakhir, wal amatu karrojuli. Dan wanita budak auratnya itu sama dengan laki-laki. Nah ini karena memang pada saat zaman itu masih ada perbudakan, tetapi zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, sehingga tidak ada lagi wanita budak yang auratnya wanita itu sama dengan laki-laki, antara pusat dengan lutut. Baik, kemudian berikutnya kita lanjutkan pasal yang menjelaskan tentang yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu ada 11. Yang pertama adalah al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja. Nah, ini berbicara dengan sengaja, meskipun kalau baca dalam syarahnya itu pembicaraannya berkaitan dengan sholat. Contoh misalnya lagi sholat mungkin ada yang apa, kita bicara mungkin jangan gitu. Kita berbicara itu saja, tapi yang bisa dimengerti itu bisa membatalkan sholat. Dan bicaranya adalah sengaja. Dalam syarahnya itu sawa'un yata'allaqu bis-shalah amla. Apakah pembicaranya itu berkaitan dengan sholat yang lagi kita lakukan atau tidak? Itu termasuk membatalkan sholat. Lagi sholat masa ngobrol apalagi kan gitu. Lagi sholat berbicara itu termasuk yang membatalkan sholat.
Kemudian yang kedua, wal amalul katsiru, dan berbuat atau melakukan sesuatu yang banyak. Nah, ulama kita mengkategorikannya adalah 3 kali. Kalau kita melakukannya masih 2 kali, itu tidak batal. Tapi kalau udah 3 kali, itu termasuk batal, karena 3 itu termasuk dari amal al-katsir, perbuatan yang banyak. Nih makanya hati-hati kalau lagi garuk. Nah ini kan yang sering karena manusiawi ya. Ada yang gatal kita garuk. Lebih dari 3 kali atau 3 kali ke atas itu bisa membatalkan sholat. Hati-hati. Amalul katsir, berbuat yang banyak. Kemudian yang ketiga, al-hadas. Jadi pada saat sholat kita ada hadas. Ada hadasnya bagaimana ya? Mungkin yang umum barangkali contohnya adalah keluar angin, hati-hati. Kemudian yang kedua apalagi? Beser. Ya pipis, itu juga harus dijaga. Kecuali orang yang memang nggak bisa pipisnya di stop, itu mungkin kondisi lain ya. Tetapi dalam kondisi normal, orang yang keluar sesuatu dari kubul atau dubur, itu kan ada sesuatu yang membatalkan sholat. Karena itu termasuk bagian dari yang membatalkan wudhu. Dia punya hadas kecil, apalagi hadas besar. Tapi mungkin nggak orang punya hadas besar lagi sholat? Kayaknya kecil kemungkinan. Tapi kalau hadas kecil sangat mungkin. Keluar angin, kemudian juga mungkin keluar pipis gitu. Meskipun hanya sedikit, itu juga bisa membatalkan sholat. Karena pada saat itu dia punya hadas, wudunya batal, maka sholatnya juga batal. Kemudian yang keempat, wa hudutsun najasati, yang membatalkan sholat adalah terkena najis. Nah ini dalam syarahnya dijelaskan hadis atau hawadis la yu'fa anhu, najis yang tidak dimaafkan. Karena nanti, dan kita sudah pelajari kemarin dalam hal najis, ada najis yang memang dimaaf. Najis yang sedikit, kemarin disebutkan diantaranya adalah nanah dan darah sedikit. Mungkin yang anak muda ada jerawat gitu, tapi kemudian ada keluar nanah sedikit atau darah sedikit, itu bagian dari yang dimaaf. Kalau sedikit, tapi kalau banyak, bisul beda lagi nanti. Iya, kalau nyamuk darahnya banyak itu termasuk najis dia. Tapi kalau dalam kitab yang kemarin kita pelajari itu binatang yang darahnya tidak mengalir. Dicontohkan sih kemarin lalat. Tapi saya nggak tahu kalau nyamuk termasuk dari bagian binatang yang darahnya mengalir atau tidak. Kalau memang cuma sedikit itu masih dimakfun anhu. Tapi kalau kan ada juga dia habis ngisep darah, kemudian darahnya banyak, nah itu nanti jadi pertanyaan juga, apakah masuk dalam kategori yang dimaaf atau tidak? Darahnya sendiri kan? Oh, kan nggak tahu darah orang atau darah siapa. Iya, jadi ada najis yang dimaaf, ma'fun, ada yang tidak dimaafkan. Kalau memang najisnya sedikit, itu masuk ke dalam kategori ma'fun, tapi kalau memang najisnya banyak, yaitu tentu ya tidak dimaafkan sehingga berdampak kepada batal sholatnya karena dia terkena najis. Kemudian yang berikutnya, wan kisyaful aurati. Yang kelima yang membatalkan sholat adalah terbukanya aurat. Nih hati-hati, lagi sholat aurat kita terbuka. Apapun antara pusat dan lutut kemudian terbuka, maka pada saat itu sholatnya batal. Seperti yang sering pernah saya sampaikan, hati-hati yang pakai kaos ukurannya sempit, ukurannya kecil, pada saat sujud maka belakangnya kelihatan, hati-hati karena itu bisa membatalkan sholat. Ada terbuka aurat yang tidak membatalkan sholat adalah karena pengaruh alam. Contoh, angin kencang, tertiup angin kencang, itu nggak bisa kita hindari kan gitu, itu nggak ada masalah.
Dalam syarah ini dijelaskan terbukanya aurat kena angin itu tidak membatalkan sholat. Tetapi yang membatalkan sholat adalah ketika memang terbuka, yang itu sesungguhnya bisa kita tutupi tetapi tidak kita tutupi. Kalau kemudian dibahas juga ketika terbuka aurat, mungkin hanya sedikit kecil, tapi pada saat itu langsung kita tutupi segera pada saat itu juga, itu masih dalam kategori tidak membatalkan sholat. Kemudian wataghyirun niyati. Yang keenam yang membatalkan sholat adalah berubahnya niat. Gimana berubahnya niat? Nah, ini yang sering dicontohkan dalam kitab-kitab fikih adalah dalam kondisi tertentu. Contoh misalnya begini, kita mau sholat tapi ada janjian tamu mau datang. Nah, ini hati-hati. Pada saat kita sholat, hati kita nanti kalau teman saya datang, saya batalkan sholat, itu udah batal. Gitu. Kan ada orang kita sholat karena kita janjian, wah udah nggak apa-apa kita sholat aja. Tapi kalau nanti teman saya datang, saya batalin gitu loh. Nah, itu batal sholatnya. Atau mungkin, nah ini yang sering juga pengguna kereta api. Kan jadwal kereta api kan nggak bisa diatur oleh kita kan gitu. Jadi ya sudahlah, mungkin masih ada waktu, saya sholat dulu, tapi nanti kereta datang saya lari. Kan begitu. Iya, jadi taghyirun niyah itu merubah niat, termasuk itu dalam kategori itu juga. Jadi menggantungkan sesuatu itu akan merubah niat, atau berubah niat, ya niatnya dirubah gitu. Menjadi yang lain, yang tadinya mau sholat atau niatnya apa, atau mungkin salah niat juga bisa jadi, sholatnya zuhur tapi niatnya asar. Nah, ini hati-hati juga. Gitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, wastidbarul kiblati, dan membelakangi kiblat. Nah, ini kan suka terjadi orang yang sholat kemudian kiblatnya salah. Ini apakah termasuk dalam kategori membelakangi kiblat? Pada saat kalau dia tahu pada saat itu dia salah membelakangi kiblat, maka harus batalkan sholatnya. Karena membelakangi kiblat termasuk hal yang membatalkan sholat. Lalu bagaimana ketika sudah sholat selesai, kita nggak tahu, nah itu cerita lain. Tapi pada saat kita tahu, misalnya kita sholat, tiba-tiba di tengah sholat kita lihat loh, kok arah podiumnya bukan di depan kita tapi di belakang kita. Ini contoh misalnya. Berarti kita tahu pada saat kita sedang sholat. Maka pada saat itu batal sholat kita. Karena kiblat kita salah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, wal aklu, dan makan. Makan itu pada saat sholat jelas membatalkan sholat. Mungkin kalau makan kita lagi sholat secara sengaja, kemungkinan sih kecil gitu. Tetapi yang mungkin adalah ketika kita habis makan, kemudian ada sisa-sisa yang ada di gigi kita. Nah, pada saat sholat kemudian kita makan itu, nah itu juga bisa membatalkan sholat. Hati-hati. Makanya kalau memang ada, sebaiknya sebelum sholat diupayakan dibersihkan dulu, apa dengan sikat gigi, atau yang sunnah adalah siwak, karena siwak itu diantaranya adalah membersihkan itu. Kemudian wasyurbu, dan minum. Minum juga termasuk yang membatalkan sholat. Yang berikutnya yang ke-10 adalah wal kohatu, yaitu tertawa. Bahkan dijelaskan di sini bukan hanya tertawa, tapi tertawanya terbahak-bahak. Lagi sholat kemudian tertawa, ini bisa membatalkan sholat. Karena ada unsur main-mainnya jadinya di sini. Bukan sholat harus khusyuk, tetapi justru ada mempermainkan. Yang terakhir yang membatalkan sholat adalah riddah, murtad. Murtadnya bagaimana? Nah, ini hati-hati. Hati kita pada saat sholat itu kan harusnya fokus kepada Allah. Hati-hati ada terbersit katakan di dalam hati kita
Ketika kita sedang sholat, lalu dalam hati kita bilang, ini contoh saja, ngapain saya sholat? Untuk apa kita sholat? Nah, hati-hati ini. Ulama mengkategorikan itu sudah termasuk dalam kategori riddah, murtad. Kita lagi sholat, lalu kita pertanyakan sholat kita untuk apa? Itu sama saja kita menentang agama Allah. Perintahnya juga sudah kita tentang, dan itu masuk dalam kategori riddah atau murtad. Apalagi sampai ngapain saya beragama Islam, ngapain saya sholat. Nah, hati-hati. Itu pertanyaan seperti itu kelihatannya sepele, tapi bisa masuk dalam kategori riddah atau bahasa biasanya adalah murtad. Hadirin jamaah sholat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, itu barangkali kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama terkait dengan perbedaan posisi sholat yang betul antara laki-laki dengan perempuan, yaitu ada 4 hal di sini. Ada 5 hal, ada 5 hal. Pertama, posisinya adalah pada saat berdiri, kemudian pada saat ruku dan sujud. Perbedaannya adalah kalau laki-laki agak merenggangkan atau agak mengangkat, sementara wanita harus dirapetin malah. Baik pada saat berdiri antara perut, antara lambung dengan sikunya, maupun pada saat ruku dan sujud antara paha dan perutnya. Kemudian yang ketiga, bedanya adalah pada saat mengeraskan sholat yang memang disunahkan untuk keras. Dan yang keempat adalah pada saat imam salah. Perbedaannya kalau laki-laki adalah membaca tasbih, kemudian wanita adalah cukup menepuk tangannya. Tadi saya sudah contohkan bagaimana cara menepuk tangan yang benar dan juga tasbih. Ini saya tambahkan sedikit, tasbihnya itu yang umum adalah subhanallah. Dan niatnya adalah niat untuk zikir. Kita ketika imam salah, makmum niat membaca tasbihnya, niatnya adalah zikir. Dalam syarahnya dijelaskan kalau hanya niatnya untuk memberitahu, itu hati-hati bisa membatalkan sholat. Jadi niatnya zikir dibarengi untuk memberitahukan imam. Nah, itu yang betul. Tapi kalau hanya untuk memberitahukan saja, itu niat nanti bisa membatalkan sholat. Ini saya tambahkan dari kitab syarahnya, Fathul Qarid. Dan yang terakhir adalah perbedaan aurat antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki adalah antara pusat dan lutut, sementara wanita adalah hanya muka dan telapak tangannya saja. Kemudian yang membatalkan sholat, di sini ada 11. Pertama adalah berbicara secara sengaja. Yang kedua, melakukan atau bergerak, melakukan sesuatu secara banyak. Batasannya ada 3 kali. Dan yang ketiga adalah berhadas. Keempat adalah terkena najis. Yang kelima yang membatalkan sholat adalah terbuka aurat. Yang keenam membatalkan sholat adalah berubah niat. Yang ketujuh membelakangi kiblat. Kedelapan makan. Kesembilan minum. Dan yang ke-10 adalah tertawa. Dan yang ke-11 adalah murtad. Itulah barangkali kajian kita pada kesempatan siang kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya untuk kesempurnaan kajian kita pada siang kali ini, dipersilahkan. Silakan. Gerakannya yang selanjutnya, jadi ada misalnya di tasyahud awal dia terlewat gitu, dia langsung berdiri lagi. Nah itu gimana sebagai makmum, apakah kita berhenti atau kita ikuti, nanti kita harus menggunakan. Sama satu lagi Ustaz, Ya. kalau saya sholat jamaah dengan istri, posisi istri itu sebaiknya di kanan saya atau di Ya. Baik. Iya. Bapak Ibu sekalian, ini ada 2 pertanyaan. Pertama, pada saat sholat jamaah, tadi kan
kita kaji bersama, kalau imam salah, laki-laki adalah bertasbih, kalau perempuan adalah menepuk tangan. Nah, ini pertanyaannya betul. Ketika imam kita baca tasbih tapi dia nggak ngerti atau nggak denger, nah ini ada dua kemungkinan. Kalau yang ditinggalkan adalah rukun, berarti sholatnya tidak sah. Yang ditinggalkan rukun ya. Ya, kita nggak tahu, ini baru saya lagi sampaikan. Kalau yang ditinggalkan adalah rukun, berarti sholatnya batal karena tidak sah. Tetapi kalau yang ditinggalkannya sunnah ab'ad, kemarin sudah kita jelaskan. Kalau sunnah ab'ad itu ketika ditinggalkan kan bisa sujud sahwi, gitu. Kalau yang ditinggalkannya sunnah ab'ad, ya mudah-mudahan sih nanti terakhir imamnya paham, dia ganti dengan sujud sahwi. Itu yang betul. Tetapi kemarin juga kita sudah kaji, andai saja yang dia tinggalkan sunnah ab'ad, kemudian terakhir dia tidak sujud sahwi, apakah secara hukum sah? Sah. Karena yang ditinggalkan adalah sunnah, gitu. Meskipun tidak sujud sahwi. Tetapi kalau yang ditinggalkan rukun, maka sholatnya tidak sah. Makmum alternatifnya, kalau pada saat itu yang ditinggalkan rukun, maka dia harus mufaraqah. Karena imam sudah batal, ngapain kita ikuti, kan gitu. Kita pisah saja dari imam, gitu. Itu namanya mufaraqah. Jadi berpisah dari jamaah, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang baris yang ideal. Baris yang ideal ketika sholat jamaah. Untuk wanita sesungguhnya yang terbaik itu kan posisinya di sebelah kiri ya. Ketika sholat jamaah, ketika menjadi makmum. Kalau laki-laki itu kan di sebelah kanan. Jadi pada saat sholat jamaah, ya mau banyak atau tidak, ya posisinya tetap seperti itu. Nah, cuma mungkin kalau banyak berarti posisi wanita agak jauh. Kalau misalnya imamnya kemudian ada makmum laki-laki, berarti wanita itu kan agak jauh di sebelah kiri dia, gitu. Itu memang kalau memungkinkan tempatnya. Ini kalau tempatnya sempit bagaimana? Nah, ini susah. Itu dalam kondisi yang nggak normal namanya. Kalau dalam fikih disebutkan dengan bukan ikhtiari, kita tidak punya pilihan. Kalau tempatnya sempit, kita posisinya cuma begitu, ya sudah, berarti termasuk dalam kategori yang kita tidak punya pilihan. Tapi kalau masih normal, kita boleh milih, itu tadi, wanita di sebelah kiri, kemudian laki-laki di sebelah kanan. Itu yang ideal dalam sholat jamaah. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak. Lebih utama mana antara sujud sahwi dengan mengulang sholat ketika salah rakaat? Salah rakaat. Salah rakaat itu berarti kelebihan atau kekurangan gitu ya? Lebih utama dia mengulang sholat atau tidak? Lebih afdolnya itu tadi. Iya. Nah ini beda, makanya tadi saya tanya, kurang atau lebih? Kalau kurang itu harus mengulangi Pak, harus mengulangi. Kalau lupa hadis nabinya, maka anggap rakaat terkecil. Itu hadis nabinya. Idza nasita, misalnya kita baru katakan begini, pada saat berdiri kita lupa. Ini lagi sendiri nih ya. Kalau imam, kalau jamaah sih aman karena ada makmum yang ngingetin kan gitu. Karena orang banyak lupa itu kemungkinannya kecil karena ada makmum yang ngingetin. Kalau sendiri, pada saat kita sholat kemudian lupa, saya sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka ambil yang terkecil, yakini itu. Meskipun gitu, kita agak inget-inget, oh kayaknya sih 3, tapi yakini saja yang terkecil. Untuk apa? Karena kalau kita kurang rakaatnya, berarti sholat kita nggak sah Pak. Tapi kalau lebih,
itu nggak masalah karena kita lupa gitu loh. Jadi dampaknya beda secara hukum. Nah, makanya kemudian ketika kita nanti sudah selesai karena kita ragu, bolehlah sujud sahwi gitu loh. Karena kita lupa. Tapi kalau kurang maka harus ditambah. Makanya yakinnya hadis Nabi, ambil yang paling terkecil rakaatnya gitu. Ya Pak ya? Baik. Mungkin ada yang lain atau cukup? Berarti sama gini Pak. Tapi saya batal atau belum? Batal atau belum? Batal betul berarti ya. Oh. Biar itu. Iya. Itu ada kaidah usul apa ya? Al yakin la yazalu bisyak gitu. Ketika Anda yakinnya batal, ya batal gitu. Tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu gitu. Ini saya batal apa tidak gitu kan? Tapi batal, ya udah batal betul. Batal enggak? Enggak, ya enggak. Jadi keyakinan itu memang harus dimantepin gitu. Jadi tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah usul itu. Al yakin la yazalu bisyak. Saya mau ngimam sholat maghrib. Nah, habis itu lupa. Waktu itu kan dari kontrakan. Salaman dulu, udah cium sama istri. Iya kan? Habis itu sampai sini lupa nggak wudhu, langsung ngimamin. Ingatnya udah malam, jam 9 malam loh. Tadi saya kayaknya maghrib tuh belum wudhu. Terus Akhirnya inisiatif saya mau qodoi sholat itu jamaah kira-kira kan pas hari libur satu baris. Jadi tiap maghrib saya mengqodoi jamaah karena tanggung jawab moral. khawatir gitu ya. Iya. Iya, makanya kenapa kita disuruh belajar, Pak? Di antaranya memang pentingnya ilmu itu begitu, Pak. Orang yang beramal tapi tanpa ilmu, amalnya akan ditolak gitu. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Matan Zubatnya begitu. Orang yang beramal tapi tanpa ilmu, maka amalnya ditolak. Karena itu tadi. Karena dia nggak tahu, ya akhirnya jadi sesuatu yang dilarang dia kerjakan kan gitu. Yang harusnya rukun dia harus jaga, tapi dia tinggalkan. Itu kan batal Pak, sholatnya atau ibadahnya. Makanya pentingnya ilmu adalah di situ. Jadi apalagi ibadah yang memang semua ada syarat dan rukunnya. Makanya ini penting kita ketahui. Ya ini kan bagian kecil ya dari bagaimana kita mencari ilmu pengetahuan. Di luar sana banyak, silakan saja mau dimanapun silakan. Tapi yang terpenting kewajiban menuntut ilmu harus kita lakukan. Tapi itu tadi sebenarnya jamaah sah ya. Karena jamaah sebenarnya kan Nggak tahu. dia nggak tahu. Yang tahu kita, tahunya kita pun udah di jam 9 malam mau tidur. Saya ingat tadi sama apa nih. Nah, habis itu gitu. Jadi sebenarnya misalkan saya nggak kodok pun itu kodok khusus diri saya sendiri nggak masalah mungkin ya. Iya. Apakah ada definisi hukumnya? Iya, ketika imam, nah ini jamaah beda dengan sendiri barangkali Ustaz. Ketika imam sholatnya tidak sah, ya jamaah batal Pak secara hukum. Nah itulah kan hadisnya al-imamu domin. Domin itu kan menanggung semua, termasuk yang kurang. Nah makanya gini, ketika sholat jamaah, imam batal sholat. Ini di tengah-tengah, bukan di awal ya. Tapi kalau nggak tahu kan dimaaf, karena nggak tahu ini masalahnya kan gitu. Ya itu dosanya kita pribadi sama Tuhan aja. Makanya bagus kalau kita tahu sadar saat itu, maka caranya gimana ya? Silakan qadha, mungkin bayar utang kan gitu. Pada saat di tengah sholat 2 rakaat kemudian imam batal, jangan diem aja gitu. Kan ada tata caranya. Keluar pelan-pelan, yang di belakang imam gantiin kan gitu. Nah ini kan sama aja dalam hal negara sama begitu juga, ada teknisnya kan gitu. Gantiin makmum yang paling belakang. Makanya orang di kampung itu jarak antara imam dengan makmum itu jangan terlalu jauh. Kan ada masjid yang agak jauh itu Pak. Kenapa? Karena nanti bergeraknya kalau lebih dari 3 kali langkah itu kan akan membatalkan. Makanya jarak antara imam yang ideal saja, yang kira-kira cukup 2 langkah gitu antara imam dengan makmum. Sehingga ketika
imam batal, makmum yang paling belakang itu bisa menggantikan dan tidak membatalkan sholat gitu. Makanya juga di belakang imam itu harus orang yang ngerti, jangan asal orang gitu. Jaga-jaga apa? Ketika imam batal, dia bisa menggantikan gitu. Dan dia ngerti, tahu caranya. Jangan orang yang hanya sekedar sholat, kemudian imam batal dia bingung nanti gimana nih gitu kan. Nah itu harus ngerti, digantikan oleh makmum yang di belakang. Dan langkahnya itu jangan sampai 3 kali, cukup 2 kali gitu. Atau kalau misalnya kira-kira panjang, istirahat dulu gitu. 1, 2, jangan dilanjutkan yang ketiga, berhenti dulu. Kalau misalnya agak jauh karena kondisi, ya berarti dilanjutkan lagi. Jadi nggak berturut-turut, nggak mutawaliyat gitu. Itu disiasatnya seperti itu. Baik, bapak-bapak hadirin sekalian, cukup ya. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma barik fi ilmina, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.